Kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam. Tidak ada toleransi urusan ideologi. Kalau kita mentoleransi urusan ideologi ini berbahaya sekali. Ya, satu peluru hanya bisa nembus satu kepala, tapi ideologi bisa nembus ke ribuan bahkan jutaan kepala. Masih ingat gak dengan Hashim Yahya? Orang yang pernah viral pada tahun 2021 karena dia memberikan ceramah yang begitu ekstrim, sangat ekstrim. Bahkan kata dia, Muslim yang baik itu yang menjadi teroris. Nah, sekarang ceramah itu kemudian kembali viral. Ternyata sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam. Ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani yang sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Kita akan coba mengulas salah satu video yang pernah viral beberapa tahun yang lalu, yakni ceramah Ustaz Hashim Yahya. Dan ini adalah salah satu ceramah yang cukup mengerikan, di mana beliau mengatakan bahwa ajaran teroris itu adalah ajaran Islam. Ini tentu mengerikan. Bagaimana tidak, sebagaimana kita ketahui bahwa ajaran terorisme ini adalah musuh agama, musuh kemanusiaan. Bahkan beliau dengan tanpa ragu mengatakan bahwa Muslim yang baik itu adalah menjadi teroris. Tentu ngerikan. Bagaimana mungkin sebuah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan itu bisa dikatakan ajaran Islam. Sementara Islam sendiri adalah ajaran yang sangat menghargai yang namanya keselamatan jiwa, baik pribadi maupun orang lain. Lebih lanjut, Hashim Yahya juga mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bagi yang mau silakan, tetapi bukan berarti berbhinneka Tunggal Ika harus meninggalkan ajaran Islam. Sepertinya beliau ini salah memahami, memaknai tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Dia perlu belajar tentang sejarah. Dia perlu memahami filosofi, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan salah satu nilai-nilai luhur yang digali dari masyarakat Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu kan artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Dia adalah sebuah kerangka filosofi untuk mempersatukan masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara dari Sabang sampai Merauke
dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini hanyalah sebuah asas dalam bernegara. Dari banyaknya suku, agama, ras, dan budaya, masyarakat yang heterogen. Ya, bukan berarti bahwa orang ketika berbhinneka tunggal ika sebagai seorang muslim lalu kemudian dia meninggalkan ajaran agamanya. Nah, ini yang keliru dari pemaknaan dari Al-Ustaz Hasyim Yahya ini. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa tentang berdoa pada upacara, di situ ada mengheningkan cipta. Dia menyebutkan bahwa mengheningkan cipta itu adalah bukan Islam. Itu dari ajaran kafir, dari Nasrani, Buddha. Ini kan sesuatu yang sangat tidak etis untuk kemudian disampaikan. Di mana masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang heterogen. Dan ketika orang mengheningkan cipta, itu kan orang disuruh mencoba untuk kemudian mengingat, ya, merenungkan jasa-jasa dari para pejuang yang memerdekakan bangsa ini, sehingga kita bisa merasakan angin segarnya kemerdekaan Indonesia seperti saat ini. Dan ini ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam, ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani. Ini kalau ceramah-ceramah seperti ini dibiarkan, ini sangat mengerikan buat eksistensi negara kita. Ini bisa memecah belah masyarakat Indonesia, ya, bisa membuat suasana menjadi tidak harmonis karena kita ini masyarakat yang heterogen, ya. Ada banyak agama, banyak kepercayaan, banyak suku. Ternyata dia itu ada hubungan dekat dengan khalifah dari Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraza. Oke, kita akan terangkan semuanya ke publik. Kita akan gamblangkan, kita akan bongkar semuanya ke publik, kebusukan mereka. Dan ini bukan kemudian dikambing hitamkan seperti apa yang dikatakan oleh Aziz Yanwar, pengacara Habib Rizik Syihab. Mereka memang kambing hitam yang layak untuk dikambing hitamkan karena mereka mencapirnya sebagai kambing hitam, melabeli dirinya sebagai kambing hitam. Ya, mari kita lihat nih. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam, ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang gila ya. Musuhnya umat Islam tuh Densus 88 BIN katanya. Ini masih ada loh, video ini masih ada beredar di YouTube. Yang sara, apalagi sara, istilah sara itu adalah senjata. Ini kaum Nasrani, kaum Hindu, kaum Yahudi dan lain-lainnya, ketika dia bertindak mendolimi kita, lalu dikatakan kepada wartawan,
ini jangan dimuat. Ini adalah masalah SARA. Jadi 3 musuh kaum muslimin yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, BNPT, dan BNN. Dan apakah Hasyim Yahya ini ada kaitan masa lalu dengan pengasuhan Khilafatul Muslimin ini, Abdul Qadir Hasan Baraja, ya, atau seperti apa ya? Kita akan coba melihat bagaimana rekam jejak kedua ustadz ini yang memiliki pemikiran-pemikiran yang di luar daripada mainstream umat Islam di Indonesia. Ya. Ternyata dia itu ada hubungan dekat dengan khalifah dari Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Oke. Wah, ternyata bahwa Ustadz Hasyim Yahya ini ada hubungan, ya, kedekatan dengan sang penguasa Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Seperti kita lihat bahwa dia punya jejak dokumentasi yang pernah bertemu di suatu tempat, ya, mungkin ini semacam silaturahim, artinya bahwa memang dua orang ini memiliki pemikiran yang sama. Yang jelas bahwa mereka tidak setuju dengan sistem bernegara yang hari ini dianut masyarakat Indonesia, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang jelas bahwa mereka memiliki pemikiran Islam di luar dari mainstream umat Islam, dan yang mengerikan itu karena dia mencoba melawan, ya, negara walaupun secara tidak langsung. Tapi ini bisa menjadi bom waktu di masa yang akan datang, sehingga harus diantisipasi, ya, harus dicegah sejak awal.